Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari mata kuliah dasar-dasar aquaculture. Yang pertama, pengertian akuariologi dan akuarium. Akuariologi adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang fauna dan flora akuaria. Sedangkan akuarium adalah sebuah vivarium, biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan dari gelas atau plastik berkekuatan tinggi. Di dalamnya satwa dan tumbuhan air, biasanya ikan, tetapi dapat juga ditemukan invertebrata, amfibi, mamalia laut, dan reptil. Ditampung dan digunakan untuk display publik. Berasal dari bahasa Latin aqua yang berarti air dan sufiks arium yang berarti tempat yang terkait dengan. Kedua, carilah sejarah tentang akuariologi. Akuariologi sebelumnya adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang fauna dan flora akuaria, ataupun ilmu yang mempelajari tentang akuarium. Nah, sejarahnya yaitu dimulai pada zaman Romawi kuno. Ikan pertama yang dipelihara ke dalam ruangan adalah ikan dari genus Barbus, diletakkan di kolam kecil di bawah kamar tidur tamu. Dengan berkembangnya teknologi kaca, salah satu dinding dari kolam ini diganti dengan kaca untuk meningkatkan cara pandang ke kolam ikan tersebut. Pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok Hongwu mendirikan perusahaan produsen porselen untuk membuat tabung porselen sebagai tempat pemeliharaan ikan mas hias. Tabung lalu berkembang menjadi mangkok bola. Pada tahun 1836, setelah penemuan kotak Wardian, Dr. Nathaniel Bagshot-Ward mengusulkan untuk menggunakan kotak buatannya sebagai tempat untuk membawa hewan tropis. Pada 1841, ia berusaha menerapkannya namun hanya membawa tumbuhan air dan ikan mainan. Pada 1838, Felix Dujardin tercatat memiliki akuarium air asin. Pada 1846, Anne Tinney mampu mempertahankan koral, Scleractinia, dan rumput laut selama hampir 3 tahun dan dituliskan sebagai penemu pertama akuarium air laut yang seimbang secara ekosistem di London. Pada 1853, Kebun Binatang London membuka akuarium publik pertama. Philip Henry Gosse yang pertama menggunakan istilah akuarium di bukunya The Aquarium, An Unveiling of the Wonders of the Deep Sea. Dalam bukunya, Gosse membahas akuarium air asin. Edward Edwards mematenkan pada 1858 sebuah sistem sirkulasi untuk akuarium. Pada 1854, dua penulis anonim asal Jerman menulis tentang akuarium air asin Inggris. Pada 1856, tulisan mengenai akuarium air tawar dipublikasikan. Pada 1862, William Alfred Lyot bekerja di Jerman dan mengawasi pembangunan tangki dan sistem sirkulasi untuk akuarium di T Park Hagenbeck. Pada era Victoria, desain akuarium yang umum adalah satu sisi kaca dan sisi lainnya terbuat dari kayu dan dibuat kedap dengan air dengan resin. Bagian dasarnya terbuat dari batu dan dihangatkan dari bawah. Desain lainnya lalu diperkenalkan dengan seluruh sisi tangki terbuat dari kaca dan rangka dari logam. Pertanyaan ketiga, pengertian dan jenis-jenis aquascape. Aquascape terdiri dari dua kata, yaitu aqua yang berarti air dan scape yang berarti suatu bentuk dari tanaman yang ada di dalamnya yang menandakan suatu pandangan luas, pemandangan, atau suatu gambar atau penyajian dunia alam. Aquascape adalah kegiatan yang lebih bersifat seni dalam mengatur dan menanam tanaman air, batu, dan kayu dalam cara yang menyenangkan secara estetis di dalam akuarium, sehingga memberikan efek berkebun di bawah air. Jenis-jenis aquascape. Aquascape natural didesain meniru landscape alami di dalam akuarium menggunakan batu atau kayu apung seperti yang diapungkan sebagai pusatnya yang berada di dalam aquascape natural tersebut. Kedua, aquascape iwagumi terutama menggunakan batu untuk memberikan fokus visual utama di akuarium.
Aquascape Belanda diambil dari budaya merangkai bunga dan tanaman yang populer di Belanda dan menempatkan kontras warna-warni dari berbagai bentuk tanaman. Forest Aquascape Style atau Jungle Style mempresentasikan bagaimana kehidupan di dalam hutan. Selanjutnya, Freehand Aquascape Style mempunyai gaya aliran bebas, bahkan paling bebas di antara yang lainnya. Lebih mengandalkan kreativitas individual, tidak dibatasi teknik apapun. Pertanyaan keempat, cara membuat aquascape. Akan dijelaskan. Pertanyaannya, tulis tahapan membuat aquascape. Baik, yang pertama, bahan atau komponen aquascape. Sebelum mengetahui cara membuat aquascape yang murah untuk pemula, ada beberapa bahan yang perlu disiapkan seperti akuarium, filter, lampu, pasir silika, pupuk dasar atau pupuk cair, tanaman, ikan, CO2, dan bebatuan. Kedua, membentuk akuarium. Jika ingin membuat aquascape yang kecil, kita bisa menyiapkan akuarium yang kecil, namun lebih baik jika kita membuat akuarium yang besar, sehingga tampilannya akan semakin menarik. Setelah memastikan ukuran akuariumnya, cara membuat aquascape selanjutnya menaburkan pasir halus di bagian dasar dengan ketinggian 2-3 cm. Jenis pasir yang digunakan bisa pasir silika dan tambahkan di bagian tengahnya karbon aktif. Karbon aktif ini berfungsi untuk menyerap zat yang berbahaya yang ada pada air saat kita membuat aquascape. Usahakan untuk membuat pasirnya tersebut memiliki pola lekukan menjorok di bagian tengah dan agak tinggi di sampingnya. Ketiga, memberi pupuk. Masukkan pupuk di atas pasir bagian lekukan tadi, sehingga pupuk tersebut tidak akan tampak jika dilihat dari samping. Selain itu, tutup kembali dengan pasir agar pupuk tidak kelihatan. Pemberian pupuk pada pembuatan aquascape ini hanya untuk tanaman yang punya akar. Jika tidak punya akar atau tanamannya menyerap nutrisi dari daun, pemberian pupuk bisa dihilangkan. Tahap yang keempat, membuat hardscape. Dengan menambahkan hiasan berupa bebatuan yang telah disiapkan dan kayu untuk membentuk aquascape yang menarik, penataan hardscape tidak boleh sembarangan, harus dilakukan dengan baik agar ketika ditambahkan tanaman hasilnya seperti yang diharapkan. Kelima, masukkan tanaman. Bisa dilakukan sebelum akuarium diisi air, namun ada baiknya jika diisi terlebih dahulu 1/4 bagian akuarium dengan air. Masukkan air secara perlahan, jangan sampai merusak dekorasi pasir dan pupuk yang telah dipasang. Selain menanam tanaman, cara membuat aquascape murah untuk pemula yang harus kamu lakukan ialah memasang peralatan seperti outlet filter, peletakan diffuser CO2, pemasangan lampu atau pencahayaan, dan peralatan lainnya. Jangan langsung memasukkan hewan ke dalam aquascape, sebaiknya tunggu kurang lebih 2 minggu agar kandungan amonia di dalam air hilang. Setelah itu, kamu bisa memasukkan ikan hias ke dalamnya. Setelah memasukkan ikan hias, maka aquascape dapat dinikmati keindahannya, dan kita perlu merawatnya dengan baik agar terjaga keindahan maupun kelangsungan hidup ikan hias di dalam aquascape tersebut. Pertanyaan kelima, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi aquascape? Jelaskan. Yang pertama, komponen aquascape. Komponen yang digunakan dalam sistem aquascape. Komponen yang penting digunakan dalam sistem aquascape adalah gravel dan sistem filter aquascape. Gravel harus rutin dibersihkan karena sangat sering tertutupi oleh alga, lumut, atau kotoran ikan yang membuat kondisinya kurang baik. Tujuan pembersihan gravel untuk menghindari proses dekomposisi kotoran ikan yang dapat menjadi racun bagi ikan di dalam aquascape. Lalu, pengecekan dan perawatan terhadap filter yang digunakan. Kedua, kondisi air. Baik secara kuantitas atau kualitasnya, disadari atau tidak, air yang ada mengalami penguapan setiap saat, tergantung dari suhu dan jenis atau bentuk aquascape-nya. Maka, perlu ditambahkan kualitas air harus dikontrol, seperti pH, suhu air, kadar CO2, bebas, siklus O2, DO, dan lainnya. Harus mengecek kondisi airnya dengan baik. Secara kuantitas, kita perlu mengadakan penambahan air ketika telah terjadinya penguapan dari aquascape kita, dan kualitas kita menjaga kualitas airnya tersebut.
Selanjutnya, tanaman aquascape. Tanaman yang ada di dalam aquascape mesti dirawat dengan baik agar kondisi keindahan aquascape tetap terlihat cantik. Perawatan yang dapat dilakukan adalah memberikan pupuk secara rutin dan merapikan tanaman yang tumbuh atau yang ada di dalam aquascape dengan rutin. Tidak lupa, kita perlu memperhatikan kondisi kesehatan dari ikan kita agar ikan yang berada di dalam aquascape pun akan merasa nyaman dengan lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.